Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu amma ba'd. Ikhwati fillah, pada pagi hari yang cerah ini, setelah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya saya hendak bercerita sebuah kisah tentang raja dan panglimanya. Dalam sebuah kerajaan, rajanya itu sangat suka berburu. Maka setiap raja berburu pasti ditemani oleh panglimanya yang setia. Pada suatu hari, raja ingin berburu ke sebuah hutan yang jauh, yang masih asing. Karena mendapatkan kabar di hutan tersebut banyak sekali hewan buruan. Singkat cerita, dipersiapkanlah perbekalan untuk berburu dan mereka pun berangkat ke hutan tersebut. Sesampainya di hutan tersebut, raja sangat gembira sekali karena melihat dalam hutan tersebut banyak berkeliaran hewan-hewan buruan, sehingga mereka semuanya asik dengan perburuan pada waktu itu. Suatu waktu, tiba-tiba terdengar suara lengkingan. "Aduh, siapakah yang telah memanah aku?" Ternyata raja terkena panah oleh panglimanya yang mengenai jari kelingkingnya sampai putus. Lalu raja marah dan berkata, "Panglima, kamu aku penjarakan." Singkat cerita, setelah luka di jari kelingking, raja itu telah sembuh, akan tetapi putus ya. Raja ingin melanjutkan perburuan yang kemarin di hutan yang sama. Maka berangkatlah raja, akan tetapi tidak ditemani oleh panglimanya karena panglimanya ada dalam penjara, diganti oleh wakil panglima. Singkat cerita, sampainya mereka, para raja dan tentaranya di hutan tersebut, mereka asik sekali berburu dan sangat bergembira, sangat menikmati hasil perburuan yang sangat banyak pada waktu itu. Dan tibalah waktunya mereka hendak kembali ke istana. Akan tetapi mereka mencari-cari jejak napak tilas yang mereka pasang itu hilang semuanya. Maka mereka pun bingung. Pada saat itulah terjadi peristiwa yang menegangkan dan menakutkan. Mereka telah dikepung oleh gerombolan penghuni hutan yang kanibal, memakan daging manusia. Akhirnya mereka bertempur, dan karena medan pertempuran itu dikuasai oleh gerombolan kanibal, maka raja kalah. Sehingga raja beserta tentara yang masih hidup menjadi tawanan. Lalu satu persatu mereka dipanggil dan mereka tidak kembali lagi, artinya meninggal. Sampai akhirnya tersisa satu orang, yaitu raja. Raja dihadapkan pada kepala suku. Lalu kepala suku itu melihat-lihat tubuh raja tersebut. Lalu dia marah dan dia berkata, "Ini manusia tidak berguna, manusia cacat, jari kelingkingnya putus. Maka jika dikorbankan, dewa akan marah dan akan terjadi musibah yang sangat besar." Akhirnya raja dibebaskan. Sesampainya di istana, raja tersebut menemui panglimanya dan berkata, "Panglima, aku berterima kasih kepada kamu karena engkau telah menyelamatkan aku, karena engkau telah
menghilangkan jari kelingkingku, maka aku selamat dari maut. Lalu Panglima juga berkata, wahai raja, aku juga berterima kasih kepada kamu karena engkau penjarakan aku sehingga aku tidak menemanimu dalam berburu, dan aku juga selamat dari maut. Subhanallah walhamdulillah. Teman-teman semuanya, ini adalah sebuah kisah yang semakna dengan firman Allah Ta'ala itu dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-216 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba 'alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa sarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Telah diwajibkan atas kamu untuk berjihad atau berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Bisa jadi kamu membenci sesuatu padahal itu adalah sangat baik bagimu, dan bisa jadi kamu menyukai sesuatu padahal sesuatu itu adalah sangat buruk bagimu, dan Allah Maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Ikhwati fillah, dari firman Allah Ta'ala ini kita mengambil hikmah. Di antaranya ada 4 yang kita ambil. Yang pertama, apakah semua yang kita benci adalah kebaikan, dan sebaliknya, apakah yang kita sukai itu adalah keburukan? Maka jawabannya adalah tidak. Kebaikan dan keburukan ini diukur dengan 3 kaidah atau 3 prinsip. Ini sangat penting agar kita tidak salah dalam mengamalkan satu akidah, suatu kaidah ya atau prinsip. Misalkan seorang pencuri yang dia itu tertangkap kemudian dimasak oleh masyarakat, dia mendapatkan luka-luka yang banyak, lalu dia bangga bahwasanya sesuatu yang dia benci ini adalah satu kebaikan. Demikian pula seorang koruptor yang dia itu korupsi, lalu dia tertangkap dan dimasukkan dalam penjara. Dengan penderitaan yang ada di penjara itu, lalu dia bangga bahwasanya sesuatu keburukan ini adalah kebaikan baginya. Maka ini adalah satu yang salah. 3 prinsip tersebut, yang pertama adalah semua yang Allah perintahkan dan beban-beban dari Allah Ta'ala, maka akibatnya adalah baik walaupun jiwa tidak menyukainya. Misalkan jihad ya, sangat jelas sekali jihad membutuhkan pengorbanan harta, pikiran, tenaga, waktu, bahkan berpisah dengan keluarga, bahkan nyawa sekalipun menjadi taruhannya. Demikian pula ibadah-ibadah yang lain seperti sholat, puasa, zakat, sedekah, haji, umroh, dan lain sebagainya. Maka ini semua adalah kadang sesuatu yang tidak dibenci oleh manusia, akan tetapi akibatnya pasti baik. Lalu kaidah yang kedua, semua yang Allah larang darinya, maka akibatnya adalah buruk walaupun jiwa cenderung menyukainya ya. Seperti duduk-duduk tidak berangkat berjihad, seperti zina, seperti korupsi, dusta, dan lain sebagainya. Maka ini semuanya adalah buruk bagi manusia tersebut. Kaidah yang ketiga, semua takdir Allah bagi manusia adalah baik, karena Allah Ta'ala tidak mendatangkan keburukan selama-lamanya, dan Allah Ta'ala tidak mendatangkan sesuatu kecuali mengandung kebaikan. Ini hikmah yang pertama. Lalu hikmah yang kedua, dengan keimanan, keyakinan, dan kesabaran serta berprasangka baik pada suatu akibat, maka ini akan meringankan beban ketika memikul kesulitan-kesulitan ya. Ini hikmah yang kedua. Lalu hikmah yang ketiga, kita berprasangka baik kepada Allah Ta'ala atas semua peristiwa yang kita alami, baik berupa kenikmatan ataupun musibah, karena semuanya pasti mengandung kebaikan bagi kita. Yang terakhir, yang keempat, hikmah yang keempat, yaitu sebuah nasihat yang singkat, padat,
dan mendalam maknanya. Dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang berbunyi, An Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sabru inda sadmatil ula, rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Anas radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kesabaran itu pada pukulan yang pertama. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Teman-teman semuanya, ada dua makna dari hadis ini. Yang pertama, penilaian kesabaran itu pada waktu terjadi pukulan pertama. Jadi ketika dia dapat bersabar pada waktu terjadi musibah, maka dia dapat bersabar. Sebaliknya jika dia tidak bersabar pada waktu pukulan yang pertama, maka dia tidak bisa bersabar. Lalu makna yang kedua, dibutuhkan kesabaran itu adalah pada pukulan yang pertama. Karena setelah berlalu hari-hari, semua manusia pasti bisa bersabar. Demikian teman-teman semuanya, mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma nafa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.